Ya, kembali lagi bersama saya Bro Pepe alias Rifan Abe. Di podcast kali ini saya bersama Coach Banu dan Bro Niko. Gimana kabarnya Coach Banu? Alhamdulillah sangat baik hari ini. Bro Niko gimana? Terus main banget lah. Hari-hari yang sangat cerah. Siapa bahasa apa ge? Ini jelas bal-balan. Si kulit bundar, Bang. Si kulit bundar. Tidak jauh-jauh dari si kulit bundar. Bal-balan lokal maupun bal-balan luar. Luar negeri. Luar negeri. Sekarang luar negeri di situ apa sekarang Indonesia? Di dia lah. Dari mana saja lah. Tanggapannya kalian berdua ini tentang perhentian sementara di Liga Sepak Bola luar negeri itu. Perhentian sementara itu berarti maksudnya? Perhentian sementara itu karena Covid. Perhentian sementara. Perhentian sementara. Rel ya itu Bang Bri. Ya ora kayak gini. Perhentian sementara itu ditunda maksudnya. Maksudnya ditunda gue. Kalau bahasa Inggris postpone. Postpone. Kan parlay ya itu Postpone. Tanggapannya kepriwe ge? Tanggapannya gimana? Emang harus ditunda. Siki iki bae. Main 11 pemain ya. Si nonton 50.000. Panen perak. Oh iya, si main 11, si nonton 50.000. Ya. Dari 50.000 itu kan kita nggak tahu salah satu, salah dua, salah tiga yang ada yang terjangkit. Itu kan apa jenengnya tempat duduk bukan cuma perak-perak banget. Itu nggak bisa gitu. Emang harus ditunda dulu. Seperti itu untuk keamanan kesehatan lah. Coach Banu gimana ini? Saya setuju dengan Bro Niko terkait dengan penundaan penundaan liga ya, terutama untuk kota-kota yang terjangkit sangat parah, terutama di Italia, dari Spanyol, Prancis, dan terutama di Asia, Indonesia, terus Malaysia, Singapura, terus ada tapi Korea. Itu banyak apa? Menurut Nyong ya, itu agak disayangkan loh. Sekarang Mandan perak make apa ya? Sekarang kita sudah terlalu bosan melihat Cenduh lah ya. Itu bukan itu jadwal sepak bola lokal. Iya. Udah berapa puluhan tahun sih PSSI mengumumkan tanggal segini kick off, ujung-ujungnya mundur. Tanggal segini kick off, ujung-ujungnya mundur. Tahun ini giliran tepat jadwal pas banget, Bok. Iya, Bok. Iya. Terus pas jadwal lebih berjalan 2 minggu apa ya? 3 pekan. Corona. Itu disayangkan loh. Emang itu sebuah prestasi untuk PSSI bisa menyelenggarakan sepak bola dengan sesuai jadwal. Iya. Dan juga dengan persiapan yang tahun ini tuh banyak event-event internasional ya menurut saya. Menurut saya akan termasuk Euro, Olimpiade Tokyo, dan juga Euro kali gabung. Euro 2020 terus PON juga kan. Semua tim sudah bersiap-siap untuk mengikuti kejuaraan tersebut, tapi karena ditunda siapa boleh buat, termasuk ini imbasnya juga termasuk di klub, income klub itu semakin berkurang. Dan sih. Masih banyak klub yang murat-marit terkait dengan staf pemain yang harus digaji, maka solusinya mungkin pemotongan gaji pemain ya, seperti yang dilakukan oleh klub-klub lain ya, termasuk ada Barcelona dan juga klub-klub Indonesia pun banyak yang memotong pemotongan pemain. Kira-kira dari penundaan ini ada klub yang dirugikan nggak? Semua klub lah. Semua klub pasti dirugikan. Pasti kan ada yang peringkat atas tuh. Iya, kecuali yang poinnya udah agak jauh mau juara. Itu gimana? Itu boleh disebut merek aja tuh. Ya tim merah lah ya. Oh, iya. Tim merah. Kalau menurut saya merah apa ya? Bango. Oh iya. Aja Bango. Oke. Itu kira-kira rugi nggak? Sangat dirugikan karena 30 tahun lah ya. 30 tahun hanya membutuhkan 5 kemenangan untuk mengunci gelar juara, tapi corona itu datang. Tapi ya mungkin federasi di sana FA ya orang mungkin setegel itu sih kayaknya lah. Orang bakal dengan adanya corona terus liga di stop, kayak contoh kayak Belanda kan enggak ada juara. Prancis. Ya, Prancis kan ada juaranya. Enggak, ada PSG. Sudah ya. Tapi kan sudah selesai langsung liga. Iya, tapi kan gelar juara juga diberikan pada PSG. Tapi Inggris ini tetap dia tetap mengasih gelar itu ke Liverpool lah. Soalnya itu hampir mustahil terkejar. Saya sebagai fan MU ya rela lah sono lah. Terutama kalau untuk gelar juara ya. Gelar juara sudah pasti, kalau menurut saya kan Liverpool juara karena sudah terpaut 25 poin, dengan City sudah
tidak akan mungkin mengejar kalau menurut saya dengan selisih yang sangat jauh. Juga pertemuan antar tim head to head 5 pertandingan terakhir antara Liverpool dan City juga sangat mempengaruhi. Terus kalau Liga Belanda tidak ada juaranya karena selisih gol. Hanya selisih gol. Ajax sama Alkmaar kan poinnya pada ya. Poinnya sama, iya, cuma selisih gol. Kalau Liga Prancis dihentikan maupun tidak dihentikan sudah pasti PSG juara. Sama saja ketika PSG beli atau tidak belinya Neymar tetap juara. Nanti tidak ngaruh ya. Tidak ngaruh itu karena pendapatan keuangan tim satu dan tim yang lain itu sangat timpang. Beda kalau di Inggris gitu loh. Oh iya, Inggris kan hampir rata lah hampir ya. merata. Tim-tim yang tidak difavoritkan. Ini ngomong-ngomong tentang Liga Inggris nih. Kan ada pemilik klub baru ya dari Newcastle. Katanya mau beli pemain-pemain mahal nih. Ya itu bos Arab kalau nggak salah. Pasti sih, tapi kan masih isu lah. Tapi kan ya kita tetap menunggu 2-3 musim, nggak mungkin tiba-tiba contoh kayak Mbappe tiba-tiba pindah ke Newcastle. Masa semata duitan itu sih. Balai gue loh. Tapi kira-kira bisa bersaing nggak nih kalau ada pemain-pemain baru? Ya bisa, tapi nggak langsung. Misalnya katakanlah musim depan belanja pemain terus langsung bersaing, enggak lah. Kita contoh aja kayak situ dulu waktu pertama dibeli Syekh Mansur, dia emang beli pemain-pemain yang dicap bintang lah dalam waktu itu loh ya. Tapi deket mic apa ya? Oh ya. tapi orang langsung bres minggu dhuwur iki lho, Van. Perlahan iki lho. Terus juga kan kayak waktu Madrid beli pas pertama belanja pemain habis-habisan tuh Ronaldo, beli Kakak, terus Benzema, Higuain dan lain-lain kan. Waktu El Clasico pertama dicukur 5-0, enggak langsung menyetel lagi lah ibaratnya gitu. Berarti tergantung dari pelatihnya juga ya? Ya itu juga sih. Kalau pelatih sih kalau berani mendatangkan Mauricio Pochettino yang menurut saya itu tipikal pelatih yang cukup bagus, track recordnya dia di Southampton seperti apa, terus pindah ke Tottenham. Itu bisa jadi dengan Pochettino melatih Newcastle dengan mungkin membeli beberapa pemain lah ya, katakanlah jangan terlalu mahal atau pemain gratisan kan banyak. Kalau menurut kemarin saya dengar dari podcast YouTube-nya Coach Justin, ada 10 pemain yang mungkin recommended untuk didatangkan klub di musim panas ini dengan status free. Contoh ada William Borges, ada Cavani. Itu beberapa pemain yang mungkin jika Newcastle berpikir cerdas dengan tidak mengeluarkan uang banyak, tapi dia mendatangkan Pochettino dan membeli pemain itu kan pasti kan feedbacknya udah semakin bagus. Berarti karena Pochettino itu sudah paham kayak bermainnya tim-tim Liga Inggris. Itu mungkin. Itu juga termasuk poin untuk Newcastle. Bisa dibayangkan waktu musim berapa sih dia nggak belanja pemain? Musim kemarin. Dua musim ya. Yang 2017 2018. Sebenarnya dalam segi bermain sih not bad lah. Pochettino sampai bisa lolos UCL walaupun itu wah gila sih pas musuh Ajax. Itu keajaiban luar biasa. Dan menurut saya pemain Ajax sudah cukup bagus pada waktu itu. Masih ada Dele, terus De Jong, terus Ziyech masih bagus, Neres dan juga lain-lain kan. Van de Beek juga kan, ini tengahnya sangat menguasai pada waktu itu. Dibanding Tottenham kan gelandangnya juga kan Pak Eriksen, Pak yang cukup bagus Eriksen. Yang paling berpengaruh sih Eriksen paling berpengaruh banyak. Banyak mah itu tipe-tipenya ya Thomas Partey, tapi ya hampir sama sih. Cuma Thomas Partey itu lebih bagus karena diincar Arsenal juga. Arsenal maning ya. Ini fan Arsenal kayaknya. Oh iya sih fan. Gimana di? Mau di Nggak usah. Tommy Coach Justin. Itu untuk blog Coach Justin gue nonton Twitter gue breaksi. Coach Justin jadi. Ada ya contoh katakanlah Huddersfield juga bersaing juga. Kalau liga nggak dilanjutin kan kita nggak tahu yang mana masuk champion. Soal tim-tim di grade 5 ke bawah itu kan masih bersaing. Ada Huddersfield, ada Wolves, ada Arsenal, ada MU. Itu masih poinnya 4 sampai peringkat 8. Iya, peringkat 4 tipis kalau Liga Inggris. Tipis banget. Kalau beda dengan Italia, Spanyol itu kan grade-nya lumayan jauh. Sing nyuman dan bingung kayak ya. Ini kan Liga Eropa kan biasanya berhenti finish di bulan
Mei biasanya. Ya Mei. Mei ya kan, Mei. selesai. Mei Habis selesai. UCL lah ya kan. Habis UCL. final UCL kan rampung terus istirahat terus berusaha transfer. Lah, ki kan ada corona ya. Ki kok merubah jadwal berusaha transfer apa ora gitu loh. Biasanya kalau bursa transfer kan selesai September itu pasti akan merubah dan juga merubah bursa transfer. Biasanya sih transfer itu 1 bulan Ya, dibuka. 1 bulan 2 bulan. 1 bulan 2 bulan dibuka bursa transfer. Itu kan kebijakan dari apa namanya? Kebijakan dari federasi. Oh, federasi. Pemerintah. Itu kebijakan dari federasi. Biasanya kan kalau Spanyol itu termasuk kejadian seperti Barcelona kemarin. Itu Barcelona memberi Braithwaite itu sudah ditutup. Braithwaite itu pemain Itu pemain wah luar biasa sekali ya. Tapi ya menurut saya sih enggak papuk-papuk amat sih untuk kelas striker dari tim-tim antah berantah di Liga Spanyol gitu. Ya itu kan kebijakan dari cederanya Ousmane Dembele itu pemain yang menurut saya itu Si kaki kaca itu Arjen Robben. Padahal potensinya bagus ya. Ya kenceng sih kenceng. Bagus. Tapi finishingnya cuman madan Meleset. iya loh. Gampang 7 meter ini gitu kan ngarah sing tiang kur 15 cm. Nek pada Indonesia ada lah ya. Loh, Marco Putra jelas masuk. Wah, kalau Liga Indonesia untuk saat ini masih ramai lah. Liga Indonesia. Padahal lagi hype-hype lah. Hype. Seneng. Tim-tim yang sudah mulai mengangkat. Udah mulai masuk ke era modern. Era modern Liga tuh, Indonesia. Liga Indonesia. Pelatihnya juga kan baru-baru kan. Baru. Liga Indonesia. Liga Indonesia. Siapa sih nanya buat dia? Pelatih Persija. Persija. Terus Siapa jenenge ya? Sama yuk. Arias. Sergio Varias. Oh iya. Terus Dragan Jurganovic pelatih Ya, PSIS ya, lumayan juga tuh. Kalau Indonesia sih ya bisa ditebak lah kalau udah sekitar tinggal beberapa pertandingan. Kalau menurut saya sih ya 3 musim ini di pertandingan pertama itu yang bakalan juara. 3 musim ini. Tapi enggak menurutku Coba diinget-inget lagi. Iya, Mem. Pertandingan pertama itu tim yang bakal juara nantinya. 2017 bukannya siapa? Persib. Iya. Persib lah. Persib 2018 Persija. 2019 2017 sing juara lah Bayangkara. Bayangkara 2017 Bayangkara. Pertandingan pertama Bayangkara. Apa iya? Coba cek sih. Coba ya. 2018 Persija, 2019 Bali. 2019 dulu Jal, cek. 17 dulu. 17 sudah. Ngobrol maning. Ngobrol maning. Itu Aku harap saya mau bertanya dengan nih Coach Banu nih. Coach Banu kan katanya punya tim ya. Tim di desa ya. Ya saya masih asisten di tim di kecamatan itu. Di kecamatan. Makujaya. Itu usianya berapa? Itu ada usia paling junior itu 15. Barito lawan Mitra Kukar. Berarti saya salah ya. Salah. 2017 salah. Kalah. 2018 2019 betul berarti. Emang iya. Tapi sih menurut aku rasa rasa buruk itu lah ya, tidak seburuk itu. Buruk memang buruk. Buruk tapi ya Bunda memang bunda tapi enggak separah itu loh ngasih ibaratnya settingannya. Iya, settingannya terlalu TV. Tapi kelihatan nggak kalau Liga Indonesia itu settingan? Nah, aku menurut lebih kamu? ke wasitnya. Kalau dari segi permainan enggak ya? Ya Kalau Liga 1 loh. Liga ya, 1. lumayan sih segi permainan. Permainan sih ya lumayan juga, tapi sekarang kan udah banyak lapangan-lapangan juga yang Bagus. apik kayak gitu udah bagus itu kan menunjang permainan. Enggak lapangan ya Parkesit dulu kan sangat buruk gitu. Tapi kalau sekarang sih udah oke lah ya, termasuk ada PSS Sleman di Maguwo yang rumputnya cukup bagus. Terus ada Persija yang mungkin dia bermain di GBK dan juga ada Persib Bandung yang rumputnya juga bagus, ada Persipura yang di Lamongan terakhir keren. Lamongan juga keren. Lestari Indo ya. Terus Balikpapan kan bagus juga itu stadionnya. Balikpapan Liga 2 Batakal. Tapi ya mungkin 2 tahun lagi bisa tembus Liga 1. Iya, udah di kan manajernya Pak Gede kan. Dia juga menunjang terutama seperti yang dikatakan Luis Milla ya, mengutip lah ya. Fasilitas pemain Indonesia bisa berkembang dengan fasilitas yang bagus dan juga model kompetisi kalau di Eropa kan ada usia
Dari usia 9 Iya, iya. usia junior lah katakanlah. Terus juga SSB nih, kita ada Liga 1, Liga apa sih? U17. Itu Elite Pro. Iya, Elite Pro tapi U20. yang saya yang Elite Pro itu kalau yang saya lihat, yang saya baca juga, itu emang berlabel klub-klub dari Liga 1. Iya. Yang katakan yang di situ tertulis dari akademi. Tapi yang saya baca atau yang saya lihat tuh Liga Elite Pro itu dia lebih banyak kayak ngebon gitu loh. Tahu nggak? Iya. Ibaratnya di sana ada SBP pemain bagus, dia dibon nggak murni dari akademi klub itu. Yang di Indonesia masih kurang sih sepertinya itu. Seperti itu, Bro. Kalau Elite Pro itu seperti di luar negeri katakanlah. Luar negeri itu kompetisi U18 masih bisa mengambil pemain dari luar. Itu pemain yang belum masuk ke usia transfer biasanya. Usia ketika itu kan katakanlah contoh Fabregas. Fabregas dulu di La Masia itu ke Arsenal sekira umur 16 tahun. Dia masih main di tim B. Dan juga pemain Jepang kan banyak yang di klub-klub Inggris itu yang di usia muda. Itu kan nggak masalah juga. Tapi kan elit dari akademi yang paling bawah itu ada memang kalau di tim-tim luar. Kalau di tim Indonesia mungkin belum siap ya kan. Iya memang. Yang jadi masalah kan ketika dilabeli dari akademi klub, tapi dia tuh menyomot dari SSB gitu loh. Maksudnya labelnya Elite Pro U17 dari akademi gitu kan. Tapi yang saya lihat dan yang saya baca itu dia ambil dari SSB, nggak murni dari akademi klub itu gitu loh. Itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi SSB itu sudah ada mitra. Itu kerjasama itu juga termasuk akademi. Karena apa? Karena mereka sudah mitra terhadap tim-tim yang bagus. Tapi pemain-pemain kita kan biasanya terakhirnya kadang banyaknya di bakat alam biasanya. Dia bakat alam, bermain, dia pemandu bakat mengatakan bagus, oke lah kita cabut. Berarti kan dari akademi tersebut kualitas pemainnya nggak terlalu bagus kan? Itu sampai ngebon akademi lain sih. Antara nggak terlalu bagus atau belum ada akademi klub U17. Kayak sengerti aku gue. Tapi kalau pandangan Coach Banu itu apa namanya akademi. Contoh kita kan katakanlah ada beberapa SB yang bagus. Itu sudah ada mitra biasanya. Itu tim-tim besar seperti ada Persija dan lain-lain itu pasti saya yakin udah punya akademi. Persib terutama tim-tim yang finansialnya bagus pasti sudah punya akademi. Keuangannya bagus. Toh kalau kita punya akademi dari ke bawah itu kan pasti kan membutuhkan finansial yang cukup banyak. Karena menurut saya dari klub Indonesia dari Liga 3, Liga 2 itu masih finansialnya masih kurang dibandingkan Liga 1. Liga 1 pun masih ada klub-klub yang pendapatannya masih kurang. Contoh katakanlah seperti akan bergulirnya kompetisi, mereka masih sibuk mencari sponsor dan lain-lain. Itu kan kekurangannya dari tim-tim kita. Beda sama luar negeri. Kita sponsor tekan kontrak berapa tahun, katakanlah seperti itu. Seperti Chelsea kemarin Yokohama kan, itu peralihan dari Samsung kan Chelsea. Terus Liverpool dulu tahun 2005 pejuara Champions, mereka masih pakai Carlsberg. Terus sekarang kan ada standar itulah. Tapi kenapa Liga pasar Liga Indonesia lah ya, pasar di antara Asia Tenggara kan Indonesia yang paling besar. Dan se-Asia Tenggara loh ya. Dari segi jumlah penonton, jumlah apapun lah pokoknya di Indonesia. Tapi kenapa liga kita itu nggak bisa menarik sponsor besar loh? Itu apakah dari pengemasan liganya yang kurang menarik atau jaminan dalam tanda kutip payura ya sponsorin Indonesia itu bisa. Karena pasar Indonesia itu masih di lingkup nasional katakanlah. Kita kan kalau di luar kadang jersey atau merchandise lain itu biasanya nggak ori lah itu juga termasuk income ke klub termasuk. Kalau di luar negeri kan pasarnya nggak hanya lokal tapi mereka internasional. Contoh katakanlah Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Prancis, mereka fansnya di mana saja ada. Ya tapi kan bandingannya itu terlalu jauh kalau kita bandingin ke Liga Inggris.
kita lihat Liga Malaysia lah, Liga Vietnam. Heeh. Dia bisa gandeng sponsor besar kayak kalau klub kalau naik JDT Heeh. dia papan pergantiannya apa jenenge sih? Istilahnya kira pergantian Digital. digital lah. Gue anak sponsor jam T-shirt apa? Biasanya t-shirt. T-shirt apa ya? Aku kelalen. Kayak keren banget coy. Mungkin kalau menurut saya sih dari kualitas permainan Liga Indonesia yang kurang. Ya, itu salah menarik satu sih. mungkin. Tapi bisa juga jaminan itu sih apa? Perekonomian dari masyarakat. Income-nya. Sekarang jersey ya kayak Banu tadi bilang. Kita jersey 700.000 orang tuh mahal. Belum itu sih gue. Terus kan pada lebih milih beli yang KW. Itu juga mengurangi juga pemasukan. Terus dari Liga Indonesia hanya klub besar yang mampu menggandeng sponsor-sponsor gede, contoh Indofood. Nah, itu pun masih perusahaan lokal, Indofood kan? Iya, cuma udah mampu lah, mereka udah mampu transfer. Contoh katakanlah Bali United mampu transfer Nadeo dari Borneo itu pertama kali. Transfer secara transfer lah ya, transfer benar-benar transfer. Kelihatan transfer. Mereka membayar klausulnya ada. Soalnya yang yang dulu itu kan klub lebih banyak tekan kontrak itu cuma 1 tahun. 1 tahun ya kan. 6 bulan 6 bulan. Jadi kita tuh nggak pernah lihat komposisi pemain yang sama di setiap musim ya gitu loh. Jadi liga-liga waktu zaman ya 2010-an 10 bawah lah ya, 10 bawah. Setiap musim tuh mesti klub ini wingi arep main iki sih pindah ngene ya itu karena liga kita masih berkembang, masih menuju ke arah modern. Pun akhir-akhir ini udah ada kok klub yang naikkan kontrak 3-4 tahun. 3-4 tahun. PSM juga 3-4 tahun, Pluim dan juga lain-lain. Terus Persija juga sudah mulai 3-4 tahun, 2-3-4 tahun lah katakanlah. Bali United 2-3-4 tahun. Ya minimal lah katakanlah kita 2 tahun untuk itu juga menambah kemungkinan pemasukan uang. Kalau di luar negeri transfer kan kita masuk ke dalam klub juga. Nah, itu yang di kita masih kurang. Tapi untuk era modern ini sudah mulai ya menurut saya membaik lah, menuju ke era modern. Jadi pemasukan klub kan juga dari supporter juga kan. Berapa banyaknya penonton yang hadir di pertandingan tersebut kan. Kalau di Indonesia masih itu udah uang dari tiket itu masuk sekitar ya hampir setengahnya mungkin dari income klub. Dari supporter ya. Iya. Soalnya masih ya bukan nggak ada, sedikit lah, jarang yang income dari lain kayak merchandise, hak siar sih kita nggak tahu sih berapa satu musimnya, nggak paham. Kalau padahal Liga Indonesia termasuk mahal katanya. Iya. Liga Indonesia katanya mahal. Aku tahu maca hak siar Liga Inggris di TVRI daripada hak siar Liga Indonesia di Indosiar sama apa sih? Indonesia biasanya Antv atau duluan Antv. Oh, kayak Orange TV bukan itu ya? Oh dia pakai apa sebenarnya? TV kabel. Ya, kabel. Nah, itu jadinya kayaknya lebih mahal Liga Indonesia. Katanya sih. Ya kan, tapi kan itu masih tapi kurang paham terkait itu. Kalau di Liga Inggris, Liga Spanyol kan itu sudah jelas hak siarnya itu. Terkait di beIN Sports, terus RCTI berapa. Bahkan di Inggris, kayak FYI ya, for your FYI, for your information, di Inggris tuh Liga Inggris tidak disiarkan secara gratis di Inggris. Bahkan warga Inggris pun tuh harus membeli bukan hak siar apa? Tiket. Harus berlangganan TV biar orang Inggris tuh bisa nonton Liga Inggris. Ya sama seperti di Indonesia kan, kita kan kalau kita masih bisa kok kita pakai mola. Iya, itu kan kita masih ada Indosiar. Kalau di sana full nggak ada pertandingan Liga Inggris yang disiarkan di TV nasional tuh nggak ada. Tapi kalau untuk musim ini kan kita harus mola TV, nggak ada TV Indonesia yang bisa nyari TVRI. Oh, Liga Inggris. Liga Inggris sih ya kan karena kasus kemarin yang itu Helmi ya kan? Di rute kan Helmi waktu itu kan yang mendatangkan aksi Liga Inggris kan si dia waktu. Jadi untuk ngadain nobar Liga Inggris juga kita harus pakai mola TV. Nggak bisa nobar itu, kita ngadain nobar kalau ada pihak mola yang tahu itu bisa kena itu coy. Nggak bisa, tapi kita harus berlangganan. Iya. Harus berlangganan. Jadi bisa.
langganan. Karena Ya, dari fans klub Purbalingga, karena saya kan fans klub Manchester United. Mang Ujang. Itu kan saya di di kafe BTF. Jadi di kafe itu berlangganan Mola TV baru bisa ngadain nobar. Tapi kalau streaming beda sama streaming. Kalau streaming kan itu nggak bisa. Nggak bisa. Itu kena hak cipta ya mungkin. Kena ban semua sekarang. Iya. Wah. Biasanya kan nobar kita. Ya Susah ya langsung nobarnya ya. udah. Tapi susah. nang Twitter guys ya. Ya, kalau di Twitter ya banyak. Itu masih ada link-link Iya, lubang-lubang tikus lah ya. Cuma nggak asik kalau kita nobarnya di rumah. Ah. Asiknya ya di tempat rame, ada chance juga kan. chance. Sedang nobar. Masa nobar nang rumah. Nonton bareng rumah. Sekarang kemarin saya buka di Mola sama paketan Euro itu sekitar Kok tuh hampir beli. Oh, hampir beli. Delala ora Nggak jadi. Corona menyerang. Corona menyerang. Duit pira 1.500? Enggak, itu cuma 100 berapa ribu lah. Satu bulan. Itu Atau sama satu tahun? paketan sama Euro. Kan Liga Inggris tinggal beberapa pertandingan. Iya. Itu paketan sama Euro. Euro kan paling 1 bulan kan. Berarti sekitar 3 bulan ya. Kurang Itu lebih kan 3 bulan ya? itu kan hanya ibaratnya laga turahan lah, laga lewian lho. Nek tuku Mola harus paket karo kayane barang. Harus kalau untuk nobar harus sepaket. Sepaket lah. Tapi kalau dari kita sendiri bisa berlangganan lewat HP. Lah itu yang sing Mola- 100.000 lewat HP men. Cuma kalau lewat HP Lewat nggak bisa buat nobar. Iya, memang. Lewat aplikasi loh. Iya. lewat Bisa aplikasi bisa gitu. di-download di itu kok mungkin PC. nggak bisa, emang bisa. 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 Iya. Bisa. Pakainya yang bisa Oh. download aplikasi di HP. Oh, kan. Nox, Ya, Nox. Nox. Kan bisa. Iya. Nox dan lain-lain. Mola ke, mall. Dos lo ini. Dos bola. Bukan men. Kan jere lho, Bok. Utuh kok Bok. Anu jere lah ya. Sempat mau baca. Iya. Itu sekitaran bulan itu lah saya mau beli paketan yang itu terus belum jadi lah itu corona menyerang liga ditunda ya sempat kalau Liga Champions masih terjangkau masih bisa lihat lah Liga Masih Champions 16 besar ya? Tapi kan 8 besar ya? 8 besar. Udah masuk 8 besar ya? Iya, Champion. empat final. Empat Sigi final. minggu depan itu semifinal leg kedua loh harus. harusnya Harusnya. Terus tanggal 7 Mei 7 apa berapa final? Itu final. Final itu biasanya kan liga udah selesai biasanya liga selesai dulu baru final champion. Baru final champion nanti Dan sebelum final champion ada final UEL. MU pasti final. Pasti lah ya. Pasti, Bok. Pasti. Jelas Itu lah, pasti. UEL. Arsenal udah gugur. Oh ya nunggu ya. Arsenal gugur sama Olympiakos. Oh iya benar. Kasihan ya. Itu Padahal tim besar. Dari itu- pemainnya juga bagus, pelatihnya juga bagus. Olympiakos juga tim besar di Yunani. Di Yunani. itu ya memang secara permainan sih ya waktu itu ya kalah lah. Di atas Flop kertas lah kan ya, harusnya flop lah. Harusnya iya. menang. Harusnya tapi benar terjadi sekali, kan? flop. Iya loh, dan Nicolas Pepe loh. Nicolas Pepe main mahal tapi Main aduh. Terus sampai saat ini reaksinya bagus. dari fans Arsenal gimana nih? Ah, Coach Badu gitu. ya pertama saya sudah lihat pertandingan Olympiakos sebelumnya waktu dia di UCL lawan Tottenham. Permainnya juga cukup menyulitkan Tottenham juga. Iya loh. Terus ketika itu melawan Arsenal pada waktu itu Arsenal sedang ada ibaratnya kalau musim pancaroba pergantian, Oh, iya. peralihan Transisi kan. lah ya. Transisi dari Unai Emery sama Mikel Arteta. Kan Mikel Arteta sedang membangun pertama mentalitas pemain juga sih. Iya. Arteta membangun mentalitas pemain baru ke permainan. Masih ada beberapa pemain yang flop kan. Jadi Tapi sempat mau dipecat juga kan? enggak. Oh enggak jadi. Enggak, Arteta enggak. Itu kan saya sih percaya Arteta Ya aku percaya coy. Aku Arteta- sebagai Mang Ujang gue mantan was-was sih loh. percaya Arteta itu bisa membangkitkan tim Arsenal lagi. Apalagi sebelumnya dia kan asisten pelatih dari Pep. Guardiola. Dia asisten pelatih dari Guardiola yang mungkin filosofinya sama. Sama. Pemain Sama. Arteta karo Arsenal aku pikir-pikir kayaknya nyambung. Nyambung. loh. Nyambung ya. Terus Aku sebagai fan Mang Ujang ini mantan marah. Tapi kira-kira bisa nggak juara UCL tahun Lah. depan nih? tahun depan ya ngomong lolos bembu. Terus ya orang. kalau lolos kan nggak tahu kan. Ya mungkin tahun depannya lagi. Tahun depannya kalau lagi tuh masuk mungkin UCL bisa. dengan pelatih Arteta. Arteta dan dia juga mantan pemain Arsenal yang Iya. dilatih Wenger pada waktu itu. Wenger
itu filosofinya nggak jauh beda sama Tiki Taka. Dia senang bermain ofensif dengan permainan dari kaki ke kaki. Itu yang kemutan banget pas Arsenal karo Norwich. Sing tuk tik tak. Yang golnya Jack Wilshere itu kan sangat 2013 itu. Iya, itu sangat bagus. Dan juga mendatangkan pemain yang kalau menurut saya Wenger dan At itu ada kesamaan, mendatangkan pemain yang ibaratnya harganya itu nggak mahal lama tapi ya bisa bersaing lah. Beruntunglah kamu Arsenal. Siki bayangna ya kalau MU. Ya ini MU nih. Siki MU ya. Anak pemain apik tok nembe lho. Nembe decat apik tok kayak gue. Si tuku MU. Siki pasaran itu MU tuku kasarane lho ya. MU tuku regane das dinaikkan. Mesti lho nek MU kayak kok ngerasa itu lah sebagai mang. Iya ngerasa. Bruno kan pertamanya berapa dia? 30 berapa? Apa 30? Sekitar 30-an. Tapi kan si Bruno kan juga menunjukkan kualitasnya di Maguire loh. Pertamanya 2 bulan loh. 2 bulan jadi itu kan. Maguire dibeli dengan harga berapa? 85 US dollar ya. Melebihi Van Dijk, pound. Melebihi Van Dijk, Bok, sebagai back termahal. Maguire. Mohon bisa aku ingin termasuk harganya nek aku deleng cukup tinggi. Tapi kualitasnya bagus. Ya kan bisa kasih emang bertahannya luar biasa, tapi crossingnya itu mantap sekali. Itu kan juga sangat apa namanya ya? Kelihatan lah waktu lawan City itu kan. Iyalah dikantongin coy Sterling. Gak bisa ngapa-ngapain kan Sterling. Tapi kekurangan Iman bisa kayak itu dari segi build up serangannya loh. Dia biasanya dribble gue balik atuh banget. Kasarannya terus juga crossingnya kayak nggak seindah TAA. Nek TAA kan Alexander Arnold kan lengkungannya loh. Nah itu keuntungan Liverpool juga keuntungan mempunyai dua fullback yang cukup bagus. Benson karo TAA nah, itu membantu banget. Seperti playmaker loh, seperti sama dulu itu playmaker kan pemain yang identik dengan nomor 10 lah ya, playmaker murni. Liverpool nggak ada playmakernya loh. Nggak ada, dia menggunakan gelandang itu hampir bertahan. Iya. Gelandang sana. Box to box atau pemain tengah lah. Intinya sentral sama DM. Iya. Wijnaldum terus Wijnaldum ya. Loh, Wijnaldum. Wijnaldum. Tapi kan pemain sayapnya sama trio di depannya itu luar biasa termasuk yang pemain mungkin semua mengidolakan Salah atau Mane. Tapi pemain menurut saya yang pengaruh juga Firmino itu yang sangat dia bisa buka ruang loro kan ibaratnya lo ya. Juga bisa membuat assist terhadap teman-temannya itu cukup posisinya juga apik sih. Posisinya cukup bagus, pemain yang mungkin susah juga untuk ditemui stamina-nya masih gumun. 11 pemain kok pas kalau Atletico nonton enggak? Nonton. Hah? Butuh aku sebagai fan Mang Ujo kapan main kayak gitu loh. Walaupun kalah sih ya, tapi dari segi permainan wah gila coy. Orang anak kesele. Liverpool saat ini kan menggunakan gen-gen pressing. Wah iya. Klub juga cerdas kan. Berarti dari pelatihnya itu sangat ngaruh ya. Sangat pengaruh. Kalau kata Coach Jasin mereka bisa kebobolan 3 gol, mereka bisa mencetak 4 gol. Iya, itu bertahannya juga Liverpool lumayan lah, tapi beberapa akhir sempat buruk, enggak terlalu buruk. Tapi ketika itu buruk tapi lini depannya bagus. Lini depannya iya, kalau dilalah lini belakangnya itu lagi babuk. Depannya masih tajam kan. Seperti itu, enggak kayak tim lain. Itu trio tertajam ya saat ini ya. Saat ini trio tertajam. Iya. Untuk tim-tim lain kan masih transisi lah katakanlah seperti itu. Tapi kemarin waktu awal kekalahan di Liverpool ya Singkar Watford ya. Dia kan sempat 3 pertandingan tidak mencetak gol. Nah, itu hampir was-was loh. Fans-fans bangun lah wis. Kayak kalah mana kayak. Baru sih harus apa habis sama Watford. Bahkan Southampton kayaknya. Tapi habis itu menang sih. Malah aku berharap banget kalah mana. Tapi malah enggak jadi ya. Serah mungkin lah kayaknya. Tapi jalan satu-satunya ya ini liga dihentikan dan tidak ada juara. Tapi kalau menurut dari awal Liverpool itu udah yakin saya yakin juara. Tapi untuk tak terkalahkan itu sulit lah. Iyalah, ya saya tahu. Di sini ada the man of invisible lah. Ini Arsenal lah, Piala Emas 2004. Iya. Dengan pemain-pemain yang cukup bagus dari Angri, Dennis Bergkamp, UCL 0. Celol. Itu celol. Balik ya malah ya sama Liverpool ya. Itu ya. Kalau Arsenal itu di final itu selalu kalah. Ya. Termasuk tahun 2000
Enggak, Oh, pertama final Europa League itu 2000. Karo Sevilla. Enggak, itu Oke. Liverpool. Oh, Itu jadi- sama Galatasaray. Oh iya. Itu kalah. Terus final champion 2006. 2006. Barca. Kalah. Karena kartu merah kan waktu itu kartu merah Jan Lehmann, terus masuk Alumnia. Padahal lagi ini loh. Tapi sempat mencetak gol lewat Sol Campbell. Iya, Terus iya. dibalik sama Barca. Nah, terus waktu sama kemarin terbaru sama Chelsea kalah 4-1 kan, yang juga mantan itu mencetak gol Olivier Giroud. Itu pemain yang menurut saya nggak terlalu bagus tapi pengaruh gede. Untuk Olivier Giroud waktu di Arsenal itu mantul. 70 menit ke atas kayak Olivier Giroud berbahaya Berbahaya coy. sekali untuk apalagi untuk heading Duel udara sangat bagus Olivier Giroud. Makanya Prancis memanggil Olivier Giroud. Walaupun dia nggak 0 shoot on target di Piala Dunia, tapi kan dapat piala. Kayak kemarin kan seperti yang dikatakan Benzema. Apa pendapat Anda teman? Ya masa Ferrari mau dibandingkan dengan go-kart? Akhirnya dia Giroud membalas, go-kart kan dapat piala. Ya kan, ya balik lagi lah, kita setiap itu pasti ada plus ada minusnya lah. Ya nggak mungkin ada plus KB, nggak mungkin ada minus KB. Betul. Kayak Messi pun dia dari segi liuk gue kayak dari segi kontrol, dribble, kontrol, terus balancing shooting body-ne, shooting-ane luar biasa. Tapi kan ya dia minusnya di heading. ya di duel-duel udara. Ronaldo lah aku belum menemukan minusnya kok. Kalau Ronaldo sih menurut saya mentalitasnya memang nomor Tapi 1 gitu. tapi kalau menurut saya Messi itu pemain yang sangat istimewa. Next setuju itu. Messi pemain Saya yang sangat setuju. istimewa. Tapi nek pemain sing lengkap, nek aku Ronaldo. Ya karena gini, Karena Ronaldo kan beberapa Lengkap loh ya. lengkap ya. Juga tapi pindah-pindah liga. Gini, orang aruh gue. Orang aruh. tapi gini, menurut saya itu Messi itu pemain yang cukup istimewa. Dia bisa menciptakan create peluang dan juga bisa melakukan dribble, menguasai pertandingan. Tapi yang kurang dari Messi itu leader. Iya. Nah, kalau saya menurut saya itu Ronaldo itu jiwa leadernya bagus. Dia bisa membangkitkan semangat tim walaupun dia nggak ada di permainan. Contoh Euro. Betul. Dan juga yang terbaru Madrid. Waktu Madrid mengalahkan Barca 2-0, paruh pertandingan itu masih 0-0 kan. Iya. Ronaldo masuk ke locker room. Kenapa Vinicius melakukan selebrasi seperti Ronaldo? Karena dia Iya. karena dia iya. itu sangat Mengidolakan. bukan mengidolakan, apa namanya? Membakar semangatnya waktu itu. Ronaldo masuk ke locker room memberikan semangat kepada pemain-pemain Madrid. Mereka menang 2-0. Itu terakhir gue. Iya. Kan berganda Ronaldo juga. Ronaldo kan nonton. Oh, aku kurang ngerti gue. Ya kan Ronaldo sempat ke Spanyol. Kan ke Mariano Madrid juga ngelempeng. Lah iya, Mariano Diaz. Mariano Ronaldo. Tapi kan itu kan ibaratnya kalau Messi Ronaldo itu masih mengatakan Messi yang terbaik, Ronaldo yang terbaik. Kalau saya dua-duanya memang yang terbaik. Untuk saat ini Messi dan Ronaldo udah nggak ada musuhnya. Kira-kira untuk tahun depan ada bibitnya nggak? Simulasi Neymar. Harusnya Neymar nggak pindah. Bukan. Harusnya Neymar tuh jangan terlahir dulu, maksudnya jangan ada di generasi Ronaldo dan Messi. Sekarang kan dia ibaratnya dia mau jadi pemain mau menunjukkan lah, tapi kan bayang-bayang Ronaldo atau Messi kan di sepak bola 2 dekade terakhir kan nggak tergantung. Untuk dua musim kali ini sih kayaknya Ronaldo Messi masih lah. Tapi untuk pemain-pemain sekarang udah banyak pemain top lah ya, katakanlah Kylian Mbappe, terus Rashford bagus. Rashford apik lo terima. Free kick kalau Chelsea luar biasa banget itu loh. Rashford bagus loh itu loh. Kalau sempat mau diincar Barca kan. Kalau menurut saya itu MU itu Mason Greenwood namanya. Greenwood itu. Mason Greenwood setuju. Bagus itu. Kalau dia dari segi dribbling mirip Pepper RVP. Finishingnya mirip Van Persie. Daripada itu Lingard itu Lingard siapa Lingard? Itu pemain-pemain yang seringnya joget-joget itu kurang itu. Kayak lalanan nang Liverpool enggak ada yang sadar. Apa anak pemain lalanan Liverpool mau lah sadar. Lingard deh gue joget-joget. Itu Mason Greenwood, Rashford, Martial itu skillnya juga skillful bagus. Itu mengingatkan pada Thierry Henry itu. Thierry Henry kan dia kecepatan, terus penempatan bola itu ya bisa ada di Martial. Kalau dari Coach Banu nih kekurangannya Mang Ujang apa nih? Kalau dari Coach Banu. Kalau itu
menurut saya sih striker yang tajam seperti eranya Robin van Persie, Ruud van Nistelrooy, terus Dimitar Berbatov. Kalau sama itu siapa sih? Leadership Leadership itu masih ya kalau dulu kan sudah kehilangan jelas, sosok pemimpin lah ibaratnya. kalau dulu kan sudah jelas sangat jelas Ferdinand kan waktu era tahun 2007 dan berapa Di belakang ada Vidic, kan ada Van der Sar, masih ada Scholes itu tengahnya juga lumayan. Kalau sekarang udah mulai kan ada Bruno. Pokoknya setelah Rooney berpindah lah. Setelah Rooney pindah kehilangan sosok pemimpin. Sama sih sebenarnya tim-tim. Nah, kalau Chelsea kan juga peralihan sih. Chelsea peralihan banget lah. Banget ditambahkan kemarin mereka nggak boleh transfer. Tapi kan Lampard tuh jenius juga bisa memanfaatkan pemain muda seperti Tammy Abraham, Mason Mount, Hudson-Odoi dan itu pengaruh cukup lumayan loh. Lumayan bisa mencadangkan seorang Giroud dan juga Basuh Air dan itu. Basuh Air, Bayu Haji lah ya. Itu bisa mencadangkan itu kan luar biasa loh. Tammy Abraham bersinar di Aston Villa pada di Liga 2 kan. Dia tarik kembali ke Chelsea, langsung cun dengan Chelsea waktu itu dilatih Lampard kan. Progres yang cukup bagus. Bahaya juga Lampard ya asli ke depannya. Orang Lampard tuh pernah aku maca ya, Lampard tuh di tes IQ dia satu timnas Inggris sama satu apa IQ-nya paling dhuwur lah. Paling tinggi karena dia juga gelarnya magister. Iya, terus juga kan next sekolah jelas kelamnya dilepokna. Bal-balan be dilepokna klambine. Scott Parker lah, terkenal. Scott Parker main rapi kan, Scott Parker. Tapi gara-gara gue loh, final MU 2008 aku mah pas karo Chelsea. Kan ada penalti itu. Itu kan dilalah kan John Terry. Jadi aku wis nating tulus banget ngono lah ora juara loh. Aku nonton karo bapaknya pas 2008, berarti dek umur pira? Ya sekitar 2010 tahun. 10 tahun. Kalau 98 10 tahun. Ya, aku 11 ya. Yang 11 berarti. Iya, 10 lah. Pokoknya dulu dilah John Terry loh. Keplarak. Itu kalau itu bagus sih, Bang. Langkah sing ngira arepan ora gol loh, penentuan terakhir kapten maning. Kapten coy John Terry. Karena itu yang kalau keplarak itu bahaya. Itu gagal juara. Coy keplarak banget. John Terry itu bahaya itu kalau terpeleset itu sangat bahaya. Sulit itu. Tim Bango juga kan terpeleset beberapa kali itu. Star itu emang satu musim setengah musim bagus lah ya. Tapi itu waktu jalan terpeleset kan pelatihnya Rodgers. Brendan Rodgers waktu itu. Tapi ya cukup bagus Suarez mainnya. Iya loh, pas apik kok. Suarez. Loh, itu kan gara-gara itu jadi enggak juara. Udah di puncak City. Iya. Karo sisa 3 pertandingan kayaknya ya. 3 apa 2 lah ya. Musim kemarin kan juga kacek 1 poin. 1 poin ya sama City. Sakit sih itu. Tapi yang paling bagus sih sakitan MU tetap. Ya iyalah, selisih gol. Sing Aguero terakhir. Aduh. Itu piala sudah di depan mata. 2013 2014 apa ya? Kurang paham itu 2013 2014 ya. Gelar pertamanya pokoknya kan setelah Ferguson kan pensiun 2012. Oh iya 2012. Itu Ferguson waktu itu. Pelatihnya masih Ferguson. 2012. Setelah itu MU juara terus pensiun terus mundurkan diri. Itu kan Van Persie juga kan. Enggak, Van Persie masih satu musim ya. Moyes masih satu musim ya berarti ya. Itu lagi 2. Tenar-tenarnya tuh Van Persie do main. Apik striker, Bro. Itu beberapa kali kan. Tapi untuk pemain yang pindah ke rival dari Arsenal ke rival itu ya cukup banyak sih. Selebrasi loh Van Persie loh, nyundul selebrasi. Itu menyakitkan itu. Itu menyakitkan. Saya berharap waktu itu kan tidak adanya sosok Angri itu Van Persie waktu itu sedang bagus-bagusnya. Menjadi penerus lah ya. Menjadi penerus katakanlah kapten dia. Biasanya kalau kapten Arsenal itu tradisinya pergi. Oh ya Angri, Fabregas, terus Van Persie, terus habis itu apa namanya? Koscielny, Vermaelen dulu, terus Koscielny, terus sekarang kaptennya masih sempat Granit Xhaka, sempat
Holding juga pernah jadi kapten. Oh iya. Mertesacker ora? Mertesacker Aubameyang Terus sebenarnya Mertesacker loh. pemain tinggi. Pemain tinggi itu mencetak gol hanya beberapa gol lah. Bedner ora Bedner? Bedner tuh The Lord lah ya. The Lord lah. Itu pemain bagus, man. Aku komputer sing pas laga apa aku kelalen pokoknya sing Baru masuk. Iya aku juga sih dia mencetak gol baru masuk berapa detik 1,25 nah kalau enggak salah. Terus sing gara-gara wis kena offset tapi nang Bedner tuh umpan jika Ozil pinggir lapangan lah pokoknya. Ya belum ada Ozil men kalau Bedner. Urung ya? Belum. Bedner itu kan pindah ke Juventus terus. Oh iya, Ding. Juara tapi kan? Juara. Ada telepon. Itu pemain Lanjut terus. Bedner kan apa berisik? Enggak. Bedner kan pemain ada beberapa pemain di Juventus. Bedner dan Anelka. Mereka tidak mencetak gol tapi mereka juara.